Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara slice pada AutoCAD. Nah, kita buka AutoCAD-nya. Ini udah saya buka tadi ya, tinggal ngeklik di sininya aja. Kemudian pilih Start Drawing. Kita bagi pandangannya jadi 4 bagian. Pilih View. Viewport configuration-nya pilih yang 4 equal. Sebelah sini top, bawahnya top itu ada front, sampingnya front ada right, atasnya right ada isometrik. Nah, di sini saya kasih tahu dulu, slice itu fungsinya untuk memotong bagian atau objek 3 dimensi. Ya, ini memotong 3D. Jadi, misalkan kalian udah bikin objek nih, dari 2D ke 3D ya. Nah, misal objeknya itu udah dijadikan 3D. Ada bagian yang kalian pengen potong, entah itu kepanjangan, atau bentuknya misalkan ada potongan yang miring kayak gitu. Nah, kita pakai slice perintahnya. Kalau di 2D itu kan kalau ada garis yang kepanjangan itu bisa dipotong menggunakan trim. Nah, kalau di 3D itu fungsi trim udah nggak kepake lagi, nggak bisa. Jadi trim itu fungsinya untuk memotong garis. Ya, objek yang masih berbentuk garis. Kalau objek itu udah jadi 3D solid, itu objek yang pengen dipotong pakai perintah slice. Nah, saya kasih contoh dulu. Misal saya punya, bentar dulu, saya auto diaktifkan. Saya punya objek misal, ini aja, kotak aja ya. 100. Ini panjang. 100 kali 100 misal. Nah, kemudian kita extrude. Tingginya misal 50. Nah, misal ini saya pengen potong dijadikan 4 bagian atau 4 pieces. Nah, kita akan potong ini menggunakan objek pemotong. Nah, objek pemotong itu boleh rectangle atau circle ya. Nah, misal kita lihat semua pandangannya. Nah, kalian harus pahami ini dulu. Kalian misalkan gini, kalau kalian pengen motong objek itu dari tampak atas atau top, kalian bikin objek pemotongnya itu dari tampak selain top. Awas ya, inget-inget ini nih, cara ini nih. Jadi misalkan kalian pengen motong top dari atas nih, misalkan dari sini, misalkan vertikal sama horizontal arah motongnya. Nah, kalian bikin objek pemotongnya. Objek pemotong itu saya bilang kayak gitu karena objek pemotong dari tampak atas itu, dari tampak yang pengen saya potong itu harus terlihat seperti garis. Misalkan kayak lingkaran. Kalau lingkaran bisa kalian bikin lingkarannya dari tampak atas nih. Bikin lingkaran. Ini kan apa ya, anggap aja lah ini tuh pemotongnya atau pisaunya gitu ya. Misalkan ini ada kue, si kotak ini misalkan si balok ini misalkan kue lah ya, pengen dipotong. Nah, potongnya itu kan pisaunya itu kan harus apa ya, arah memotong. Kalau ini kan arah yang ratanya, yang tumpulnya gitu. Nah, jadi saya jangan bikin lingkarannya itu jangan dari tampak atas. Ini saya pakai contohnya objek pemotongnya lingkaran ya, circle. Nah, jadi saya ngekliknya dari tampak selain atas. Ya, selain dari tampak yang pengen kita potong. Kalau kita pengen motongnya dari tampak depan, misalkan arah sini nih. Ya, berarti kita bikin objek pemotongnya, ngekliknya itu dari tampak selain tampak depan atau front. Boleh dari atas, boleh dari samping. Itu pahami itu dulu.
Nah, ini karena saya pengen motongnya dari tampak atas, jadi saya ngekliknya dari tampak depan atau samping boleh. Ini klik circle. Nah, numpang ngeklik aja nih, kalian balikin ke atas, ke top lagi. Klik topnya, kemudian klik bebas dulu aja. Nah, ini nggak ditentuin berapa-berapanya, bebas untuk diameternya itu langsung diklik aja. Nah, ini kan lingkaran kan aslinya. Tuh, karena tadi ngekliknya dari tampak depannya mah bentuk lingkaran, tapi dari tampak atasnya terlihatnya kayak garis aja gitu. Padahal dia lingkaran. Nah, setelah itu karena butuh dua pemotong atau dua pisau, pengen vertikal sama horizontal, jadi yang satunya di copy aja. Nah, kemudian yang satunya di rotate. Nah, diletakin ini nih, si objek pemotong ini di bagian-bagian yang pengen dipotong. Misal di mana? Kalau pengen di tengah-tengahnya, bagi 4 tengah-tengah gitu, taruh aja di ini, midpointnya. Nah, kemudian yang sini juga di move. Sini. Nah, ini pisaunya. Jadi, si kue ini akan dipotong ke sini sama ke sini. Jadi, pisaunya atau si lingkarannya eh, besarnya itu diameternya kecil, gede, kecil atau besar itu nggak ngaruh ya. Yang penting itu objek pemotong. Langsung kita potong atau slice. Caranya ketik slice, enter, klik objek yang akan dipotong atau si kuenya itu. Enter, ketik O, enter, klik objek pemotongnya, si lingkaran tadi. Itu satu-satu ya. Ini dulu misal, klik, habis itu enter. Nah, ini udah ada dua pieces nih. Jadi misalkan pengen dihapus ini bisa. Nah, terus yang ininya, arah sininya kita potong lagi. Enter. Misalkan ini kan udah jadi dua bagian yang berbeda. Maksudnya udah terpisah gitu. Jadi kalau pengen dua-duanya dipotong, kalian ngeklik dua-duanya, jangan salah satu. Nanti kalau ngeklik yang ini doang, yang kepotong itu doang. Kalau pengen dua-duanya diklik juga. Enter, ketik O, enter, klik objek pemotongnya. Enter. Nah, ini pemotongnya dibuang aja. Ini udah ada 4 nih, misal pengen dibedain warnanya boleh. Ini kuning, misalkan ini biru. Ini misal hijau, boleh. Nah, seperti ini. Kita lihat realistiknya atau konseptualnya. Nah, jadi di sini ada 4 pieces. Itu cara nge-slice. Nah, misalkan pengen motongnya apa ya? Miring gitu, ada kemiringannya, misal sudut berapa-berapanya. Misalkan ya menyesuaikan aja di situ permintaannya berapa gitu. Nah, caranya gini, misal pengen dipotong ini ya, samping sininya dipotong, kan karena pengen motongnya dari tampak depan, berarti kita bikin objek pemotongnya itu dari tampak selain depan. Ingat ya, berarti misalkan saya bikin ngekliknya dari tampak atas nih, klik circle, bikin circle-nya tetap di tampak depan. Ini cuma numpang ngeklik doang. Terus klik depan, bikin. Nah, ini kan masih lurus nih. Misal pengen motongnya itu kemiringan 45 derajat. Ini tinggal di rotate dulu si lingkaran ini. Klik objeknya, rotate, diambil di tengah aja. Misal searah jarum jam berarti negatif 45. Oh ya, ini kan enggak bisa coba ya. Nah, ini ini juga sering terjadi kalau habis bikin objek pemotong kayak gini. Misal kalian ngekliknya di top, ngeklik circle-nya, kemudian bikin circle-nya di front. Ini kejadian, jadinya bikin garis tuh hanya dari satu arah gitu. Misal gini. Nah, ini ke samping. Nah, ini bisa ya. Coba bikin circle. Kalau dari tampak
ngekliknya dari front, kemudian bikinnya di front. Nah, ini bisa, berarti aman. Ini kita rotate. Nah, ini berarti bisa. Tinggal dikasih negatif. Tadi berapa? 45 ya. Nah, kalau ada kejadian bikin circle nggak bisa gitu, atau bikin garisnya kalian pengen narik ke bawah terus nggak bisa, kalian tinggal ini diklik yang pandangannya itu, kemudian diklik lagi. Nah, kayak gitulah. Kalau ada kejadian kayak gitu ya, kalau nggak sih aman-aman aja, ya udah nggak usah. Ini saya hapus lagi. Nah, terus kalian letakin pengen motongnya di mana? Apakah pas di ujung ke ujung sini, atau memang ada bagian yang lurus dulu kemudian dipotong gitu? Nah, terserah. Misal ini saya ambil di tengah-tengah ya. Nih, ambil aja titik tengah, taruh di titik tengah sini. Nah, berarti ini nanti setelah dipotong itu ada bagian lurus, miring, lurus. Kalau naruhnya di pojok sini kan berarti nanti dia full miring gitu, nggak ada bagian yang lurusnya. Nah, ini misal ya, langsung kita potong atau slice, ketik slice, klik objek. Nah, ini kan yang kalau saya ngeklik kayak gini kan yang kena cuma yang warna hijau. Kalau pengen kuning dua-duanya di blok aja. Bloknya dari bawah, klik bawah, bagian sini, tarik, nah gini, klik gitu. Enter, ketik O, enter, klik objek pemotongnya, enter. Nah, ini pemotongnya buang aja. Kemudian yang hasil potongannya ini, misal ini yang mau dibuang, boleh. Nah, kita lihat tampak SE-nya, coba. Nah, gini. Bedain lagi warnanya. Karena kalau habis dipotong tuh biasanya nanti berubah jadi satu warna gitu. Walaupun di sini ya keterangannya green ya. Tapi hasilnya silver semua. Saya warna kuning. Bisa. Nah, gini. Nah, itu cara slice pada AutoCAD. Untuk cara-cara yang lainnya bisa dilihat di video-video yang lainnya. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.